Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah sholli wa sallim ala Rasulillah Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Saudaraku, hari ini segala aktivitas kita laksanakan di rumah. Dari mulai belajar, bekerja, sampai beribadah. Ini adalah pilihan berat bagi kita yang berfungsi untuk memutus mata rantai pandemik dari COVID-19. Tentu saja pilihan ini saya sebut sebagai pilihan yang berat karena kebiasaan sholat berjamaah di masjid, keterjagaan pelaksanaan sholat Jumat kita, kegiatan taklim dan tablik yang selama ini telah berfungsi sebagai nutrisi bergizi untuk menyirami rohani kita harus terhenti. Ragam kegiatan keagamaan yang selama ini menjadi pondasi spiritual, bahkan benteng kokoh untuk menghalau segala derita dan cobaan hidup, kini ikut terkoyak. Dalam suasana seperti ini, saya menjadi teringat pada suatu peristiwa di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika belum diangkat jadi nabi melakukan ujlah, yakni mengasingkan diri ke Gua Hira. Pertanyaannya, kenapa Rasulullah mengasingkan diri? Karena Mekah pada waktu itu sedang dikepung oleh pandemik kemusyrikan dan kemaksiatan. Karena lingkungan sosial sekitar Rasul, terutama di Quraisy pada waktu itu, begitu mewabah kemusyrikan, kemaksiatan, kemunafikan, maka Rasul mengasingkan diri ke Gua Hira. Tujuannya untuk apa? Tentu menggunting mata rantai pandemik kemusyrikan tersebut. Nah, di Gua Hira ada yang menarik untuk bisa kita terapkan dalam konteks kita hari ini. Rasul melakukan dua hal. Satu, melakukan khalwat. Yang kedua, melakukan tafakur. Begitu para ulama ahli sirah nabawiyah memberikan pelajaran. Pertama, khalwat adalah praktik menarik diri dari hiruk pikuk dan bisingnya duniawi pada ruang hening. Tujuannya untuk mendekatkan diri kepada yang ilahi. Sekarang kita segalanya di rumah. Mari kita berkhalwat di rumah kita untuk sekali lagi menarik diri dari hiruk pikuk dan bisingnya duniawi ke ruang hening di rumah kita untuk mendekatkan diri kita kepada yang ilahi. Yang kedua, mari di rumah kita gunakan untuk membersihkan kotoran-kotoran rohani, membersihkan pandemik-pandemik rohani. Sebut saja seperti kufur nikmat, ujub, ria, takabur, iri, dengki. Itu adalah sederet pandemik batin yang ditularkan di ruang publik. Jadi kita ambil hikmahnya, kita khalwat sekarang di rumah. Yang kedua, mari kita gunakan waktu kita di rumah untuk bertafakur sebagaimana Rasulullah tafakur di Gua Hira. Satu, tafakur tentang ayat Allah agar berbuah ma'rifatullah, kita jadi mengenal Allah. Dua, tafakur tentang nikmat Allah yang diberikan selama ini kepada kita supaya berbuah syukur dan mahabbah atau cinta Allah. Tiga, kita gunakan untuk tafakur tentang janji Allah akan memberikan pahala supaya berbuah mujahadah, yakni kesungguhan kita dalam beribadah. Keempat, kita gunakan rumah kita untuk tafakur tentang ancaman siksa Allah agar berbuah khauf, yakni rasa takut dalam diri kita untuk berbuat dosa. Dan mari kita gunakan juga untuk tafakur tentang dosa yang kita perbuat supaya berbuah taubat kita kepada Allah. Saudara, saya kira rumah kita akan jadi indah manakala kita gunakan segalanya di rumah ini untuk tafakur. Satu lagi, Gua Hira. Pertanyaannya, kenapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkhalwat di Gua Hira? Menurut Al-Alamah Syekh Syarwani dalam hasiahnya untuk kitab Tuhfatul Muhtaj, dia memberikan penjelasan kenapa Rasul khalwatnya di Gua Hira. Karena Gua Hira adalah salah satu lokus yang segaris lurus, bahkan menghadap langsung ke kiblat Baitullah. Karena itu, agar khalwat
serta tafakur kita berbuah kedekatan diri dengan Allah, maka jadikanlah rumah kita seperti gua Hiro, satu lokus yang bisa menarik seluruh potensi jasadi, ruhani, dan nafsani kita untuk berkiblat hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudaraku, segalanya yang kita lakukan di rumah sekarang, saya yakin kalau kita posisikan untuk khalwat, tafakur, serta menjadikan rumah kita seperti gua Hiro, bisa menghadapkan seluruh potensi diri kita ke Allah Subhanahu wa Ta'ala, buah dari lockdown ini adalah sesuatu yang indah dalam kehidupan kita. Tetaplah bersabar, terus kuatkan kesabaran kita, serta waspadalah atas bisikan-bisikan yang bisa menyesatkan kita, karena setan tidak akan pernah senang ketika kita diuji oleh Allah dengan ujian yang seperti ini, supaya kita tidak menjadi hamba yang bersyukur. Mudah-mudahan suasana ini sekali lagi berbuah kebahagiaan bagi kita. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.